Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru selaku pengajar pelajaran PJUK dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok pengertian HIV/AIDS dari kelas 11 5. Saya Dinda Nawangwulan, absen 2. Menurut Kemenkes, HIV yang merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menargetkan dan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Dengan menyerang sistem kekebalan tubuh, HIV melemahkan kemampuan untuk melawan infeksi dan penyakit. Meskipun belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit HIV, terdapat berbagai pengobatan yang dapat memperlambat perkembangan penyakit dan memungkinkan penderita untuk menjalani kehidupan yang lebih normal dan sehat. Ketika HIV berkembang menjadi tahap akhir, kondisi ini dikenal sebagai AIDS, di mana tubuh hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan infeksi. Vareta Calta Belingga, absen 15. Pengertian HIV menurut Kemenkes. HIV adalah virus yang termasuk famili Retrovidae yang dapat menginfeksi sel limfosit dan menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. Sementara itu, AIDS sendiri didefinisikan sebagai kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuh akibat infeksi HIV. Penyakit ini dapat ditularkan melalui berbagai cairan tubuh. Orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit ini adalah pengguna narkotika dengan jarum suntik secara bergantian, pekerja seks komersial, penerima donor darah dari orang yang terinfeksi, dan bayi dengan ibu yang terinfeksi HIV. Tingginya jumlah penderita penyakit ini serta banyaknya orang yang berisiko terpapar menjadikan HIV atau AIDS sebagai salah satu penyakit infeksi yang harus terus dipelajari. Tes diagnosis HIV, upaya pencegahan dan pengobatan serta edukasi pada masyarakat awam tentang penyakit ini menjadi penting untuk diketahui agar meminimalisir resiko penularan. Saat ini, baik pemerintah Indonesia maupun dunia sedang terus mengembangkan cara paling efektif untuk menghambat penyebaran penyakit serta meningkatkan kesembuhan pasien dengan cara mengampanyekan penggunaan alat kontrasepsi serta pengobatan menggunakan ARV. Perkenalkan, nama saya Tajunur Aina, absen 35. Menurut Kemenkes, HIV adalah virus yang termasuk famili Retroviridae yang dapat menginfeksi sel limfosit dan menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. Sementara itu, AIDS sendiri didefinisikan sebagai kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuh akibat infeksi HIV. Kasus AIDS pertama kali ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1981. Sedangkan di Indonesia, AIDS pertama kali dilaporkan secara resmi oleh Departemen Kesehatan pada tahun 1987 di Provinsi Bali. Di seluruh dunia terdapat 35 juta orang yang menderita HIV dan 19 juta orang yang diantaranya tidak mengetahui kondisi tersebut. Di kawasan Asia Pasifik dilaporkan terdapat 350.000 orang yang menderita HIV dan sekitar 64% yang terinfeksi adalah laki-laki. Pada tahun 2017, terdapat 48.300 kasus HIV positif di Indonesia dan 9.280 orang diantaranya telah memasuki tahap akhir dari infeksi tersebut, yaitu AIDS. Penyakit ini dapat ditularkan melalui berbagai cairan tubuh. Orang-orang yang beresiko tinggi terkena penyakit ini adalah pengguna narkotika dengan jarum suntik secara bergantian, pekerja seks komersial, penerima donor darah dari orang yang terinfeksi, dan bayi dengan ibu yang terinfeksi HIV. Saya M. Afridi Juliana Satrio Santoso, nomor absen 22. Menurut syariat Islam, penyakit HIV atau AIDS antara 80-90% penyebabnya adalah berzina dalam pengertiannya yang luas,
yang menurut ajaran Islam merupakan perbuatan keji yang diharamkan dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pelakunya yang dikenai sanksi hukuman berat, tetapi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan perzinahan, perkawinan penderita HIV atau AIDS dengan orang yang sehat. Jika HIV atau AIDS hanya dipandang sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maka hukumnya makruh. Tapi jika HIV atau AIDS selain dipandang sebagai penyakit yang sulit disembuhkan juga, yakni dapat menyebabkan menular kepada orang lain, maka hukumnya haram menyadari betapa bahayanya virus HIV atau AIDS tersebut. Saya Surya Katrisna, absen 34. Jadi saya di sini akan menjelaskan pengertian HIV/AIDS menurut Alo Dokter. Jadi menurut Alo Dokter, HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Saya Junior Valen absen 20 akan menjelaskan HIV menurut ilmiah. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Infeksi HIV dan AIDS merupakan suatu spektrum dari penyakit infeksi pada sistem imun yang disebabkan oleh HIV sehingga menyimunodefisiensi Acquired Immunodeficiency Syndrome, suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. Orang dengan HIV atau AIDS selanjutnya disingkat ODA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV. Baik, untuk kesimpulan yang telah kita rangkum dari beberapa pengertian, yaitu HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4, yang berperan dalam melawan infeksi. Infeksi HIV yang tidak diobati akan melemahkan kekebalan tubuh secara bertahap, sehingga meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit serius. Jika telah mencapai tahap akhir, kondisi ini disebut AIDS, di mana sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah dan tidak mampu melawan infeksi. HIV atau AIDS tidak dapat disembuhkan, tapi dengan terapi antiretroviral atau ARV, perkembangannya dapat ditekan, memungkinkan penderita menjalani kehidupan yang lebih sehat. Penularan HIV terjadi melalui cairan tubuh, seperti darah, cairan semen, dan ASI. Dengan kelompok beresiko tinggi, termasuk pengguna narkoba suntik, pekerja seks, penerima donor darah dari orang terinfeksi, serta bayi dari ibu yang terinfeksi. Pencegahan dan edukasi masyarakat sangat penting untuk mengurangi penyebaran penyakit ini. Baik, mungkin cukup itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.